Jemaah sekalian, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pelajaran hikmah atau filsafat kita. Dan seperti kita ketahui, kita sudah sampai pada bagian-bagian terakhir buku yang sedang kita bahas. Dan insya Allah setelah itu kita akan masuk pada pembahasan buku yang lain. Terakhir sampai di ini, tanggal 13 Desember. Jadi malah hari ini sudah selesai di sini ya. Jadi kita ulangi sedikit dari atas sini ya. Jadi bagian-bagian terakhir dari tafsir Al-Quran Mula Sadra. Jadi kita sampaikan bahwa inilah baiknya kita punya filosof. Karena filosof kita itu bukan seperti bayangan orang, filsafat itu menjauhkan orang daripada agama, filsafat bahkan membuat orang jadi kafir, jadi sindik, macam-macam. Nah justru dalam pandangan filsafat yang kita bahas ini, basis atau titik anjak, ya istilah lainnya adalah eh, tempat berdirinya mereka justru Al-Quran. Ya, jadi stepping stone-nya itu adalah Al-Quran. Jadi semuanya kembali kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah kitab suci yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau misalnya Al-Quran tidak membahas filsafat, kan berarti ada yang tidak dibahas oleh Al-Quran, yaitu filsafat. Ya. Semua yang ada dan mungkin ada dalam kehidupan manusia harus dibahas dalam Al-Quran. Jadi ulangi, semua yang ada sekarang dan mungkin ada. Artinya suatu saat, sekarang tidak ada, tapi suatu saat akan ada. Itu harus dibahas dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa menjadi pedoman. Sedangkan Al-Quran ini menyebut dia sebagai hudal linnas. Kata-kata hudal linnas itu petunjuk untuk seluruh manusia dengan berbagai macam eh, dengan berbagai macam aspek kehidupannya, profesinya, talentanya, hobinya, dengan berbagai macam hasrat-hasrat jiwanya. Yang berhasrat pada seni harus dibahas dalam Al-Quran. Kalau tidak, berarti ada aspek yang tidak dibahas Al-Quran. Jadi harusnya dibahas semuanya. Nah, jadi oleh sebab itulah, kalau toh misalnya seakan-akan tidak dibahas, itu bukan karena tidak dibahas, tetapi karena manusia atau ulama yang tidak membahasnya. Jadi apa saja yang kita bicarakan pasti ada dalam Al-Quran. Tanya apa saya? Transaksi, bicara tentang pertumbuhan ekonomi, berbicara tentang equilibrium dalam dunia ekonomi, berbicara tentang kebudayaan, semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita mulai di sini. Sebagaimana urafa itu adalah para arif, para ahli irfan. Jadi pembahasan kita kan ada dua tuh. Kalau sore begini adalah hikmah, filsafat. Kalau malam namanya irfan, tasawuf. Kalau hikmah itu orangnya namanya hakim. Jadi fa'ilnya itu hakim. Jadi ahli hikmah namanya hakim. Bentuk jamaknya hukama. Sedangkan kalau malam pembahasan kita irfan, orangnya namanya arif. Bentuk jamaknya urafa. Jadi kalau bicara tentang irfan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, itu orangnya namanya arif. Karena pelakunya namanya arif. Jadi orang arif itu adalah orang yang berdekatannya irfan. Kan menjadi bahasa kita tuh kan, bahasa Asia Tenggara, arif itu adalah orang yang bijaksana. Jadi bijaksana itu bahasa Melayu. Kemudian arif itu bahasa Arab, bahasa Arab yang dimelayukan. Jadi bentuk jamannya arif urafa. Ya, jadi bentuk jamannya hakim hukama. Sebagaimana urafa lainnya, Mula Sadra juga mempercayai bahwa dalam makna terdalamnya Al-Quran adalah wujud itu sendiri, bayangkan. Ketika dia adalah wujud itu sendiri, kan berarti hadir pada semua hal. Ya, ulangi, kalau Al-Quran adalah wujud, berarti dia hadir pada semua hal. Apapun juga yang dipikirkan manusia.
Karena setiap yang ada, termasuk yang ada dalam pikiran manusia, kan namanya wujud. Ada wujud luar, wujud khariji, ada wujud dalam diri manusia, namanya wujud mental, wujud zihni. Jadi apa yang tidak ada di luar tapi baru menjadi pikiran manusia, imajinasi, itu wujud juga, wujud zihni namanya. Dan sekalian mohon maaf tadi ternyata terlempar keluar. Jadi memang internet saat kami ini agak kurang stabil. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi sebagaimana urafa lainnya, Mula Sadra juga mempercayai bahwa dalam makna terdalamnya Al-Quran adalah wujud, being itu sendiri. Itulah karenanya karya utama Mula Sadra di bidang tafsir Al-Quran, yakni Mafatihul Ghaib. Kita sudah sampaikan bahwa Mafatihul Ghaib ini ada dua. Ada tulisannya Mula Sadra, tafsirnya Mula Sadra, ada juga tafsirnya siapa kemarin Ar-Razi, Fahrudin Razi juga Mafatihul Ghaib juga. Saya judulnya Fatul. Dan ini ada di ayat, kita sudah buka kemarin ada di Al-Quran. Yang secara harfiah berarti kunci-kunci menuju ke alam gaib. Ya, mafati itu bentuk jamak dari miftah. Kalau satu kunci namanya miftahun, kemudian banyak kunci namanya mafatih, bentuk jamak taksir. Dan kunci itu artinya alat untuk membuka dalam bahasa Arab. Dari kata fataha, yaftahu membuka, alat untuk membuka namanya miftah. Jadi namanya isim alat. Ya, miftahun itu adalah isim alat, bentuk jamaknya adalah mafatih. Jadi ingat ulangi dalam bahasa Arab itu kunci itu artinya alat untuk membuka. Jadi Al-Quran itu adalah alat untuk membuka. Jadi alat. Kalau kita ingin membuka pintu-pintu gaib, ya alatnya Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi kunci-kunci menuju alam gaib. Pada dasarnya adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan alam wujud yang menjadi pelengkapnya. Jadi alam wujud yang menjadi pelengkapnya. Hal inilah Hal ini adalah seperti dinyatakan oleh seorang mufasir Persia terkemuka di dalam pengantarnya atas kitab Mafatihul Ghaib, Al-Quran dan wujud adalah paralel. Al-Quran dan wujud adalah paralel. Maksudnya paralel itu sejalan ya. Kalau kita parkir itu paralel, kalau berdamping-dampingan paralel namanya. Jadi Al-Quran itu paralel satu sama lain karena Al-Quran berasal dari nama Allah yang unik dan mutlak. Jadi Al-Quran sendiri sebetulnya dari nama Allah. Dan lantaran wujudnya yang merupakan manifestasi atau teofani dari nama yang mencakup, sehingga ia merefleksikan semua nama Tuhan. Semua nama Tuhan itu terefleksi dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui Asmaul Husna secara benar, ya maksudnya secara menyeluruh, secara sempurna, ya Al-Quran. Misalnya kita membaca Ar-Rahman, itu kan nama Allah. Kita hanya mengetahui bahwa itu adalah pengasih dari kata itu. Nah, bagaimanakah kasihnya itu berjalan? Kita baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itulah misalnya dijelaskan bagaimana kasihnya itu menjelma pada kerja-kerja lebah. Makanya dalam Al-Quran ada surat An-Nahl. Untuk memberikan minuman yang sangat baik kepada manusia yang menyembuhkan. Namanya syifa. Itu adalah contohnya. Jadi itulah mengapa syariat Al-Quran merupakan penutup dari semua syariat lainnya. Dan kesucian walaya Al-Quran. Jadi itulah mengapa syariat Al-Quran merupakan penutup dari semua syariat lainnya dan kesucian Al-Quran. Karena alasan yang sama adalah penutup kesucian Tuhan. Jadi ingat, Al-Quran adalah merupakan penutup kesucian Tuhan, penutup wilayah Tuhan. Karena tidak ada lagi kitab suci setelahnya. Ini adalah tanggal 13 Desember, ini 14. Kita lihat dulu di sini 14-nya. Ini 14.
Nah, ini adalah 14. Doktrin ini yang diasosiasikan dengan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad sebagai logos prinsip penciptaan. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah itu adalah Khalik, sedangkan Muhammad itu adalah makhluk. Jadi semua makhluk itu adalah hakikat Muhammadi. Pernah kita sampaikan bahwa Allah itu Khalik adalah Hamidun Majid. Sedangkan sebelum alam semesta tercipta ini, dan masih ada dalam ilmunya Tuhan, namanya Ahmad. Hakikat Muhammadiyah tapi Ahmad. Hakikat Ahmadi. Setelah kemudian menjelma menjadi ciptaan, ya, hakikat Muhammad. Makanya ketika Muhammad sudah lahirlah, atau sudah menjelma menjadi manusialah, menjadi makhluklah, yang punya tubuh seperti kita, baru Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Maka hakikat Muhammad ini sebagai prinsip logos. Ya, logos itu sudah ilmu, tapi ilmu bagi kita setelah terjadi penciptaan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ilmu kita itu setelah ada penciptaan, setelah ada ciptaan. Setelah kita mempelajari batu-batuan, baru kita menyebut ilmu geologi. Ya, geologi. Nah, jadi harus ada dulu batu-batuannya, baru kita pelajari. Kalau Tuhan kan sebelum ada batu, sudah ada dalam ilmunya Tuhan. Kalau kita harus ada batu dulu, dengan umurnya yang ratusan juta tahun atau miliaran tahun, baru kita mengatakan batu ini seperti ini. Makanya disebut dengan sebagai logos atau prinsip penciptaan. Seperti yang ditemukan di dalam pemikiran Islam, telah dijelaskan oleh sebagian besar sufi terdahulu, khususnya Ibnu Arabi, tentang teori Ibnu Arabi mengenai wilayah atau wilayah secara umum. Nah, ini ada penulisnya. Ya. Nah, jadi sudah ada jelasnya di sana. Jadi kita kembali di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita lanjut ya, kita kembali dulu memperdalam ini. Kan kita sudah lihat ayatnya dulu, Mafatihul Gaib ya. Kita lihat di sini ayat Mafatihul Gaib. Mafatihul. Mafatih. Ini lihat surat Al-An'am ayat 59 ya. Surat Al-An'am 59. Surat Al-An'am 59. Nah, jadi kita lihat surat 6 ayat 59. Allah berfirman, wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul gaibi, ada kunci-kunci misteri. Kita artikan gaib itu misteri. Misteri itu yang belum terungkap oleh kita. Dan misteri bagi Tuhan, bagi kita. Jadi kalau di sisi Tuhan kan tidak ada yang gaib. Di sisi kita ada yang gaib. Karena gaib di sisi kita itu artinya misteri. Jadi wa indahu, di sisi Allah itulah letaknya mafatihul gaib. Jadi kunci-kunci untuk memahami kegaiban, alam gaib itu ada di Allah. Ya. Dan kemudian puncak daripada kegaiban ini adalah, ingat, kita ulangi lagi dulu ya, bahwa tadi Al-Quran itu adalah wujud terakhir. Al-Quran itu, pembahasan kita tadabbur tadi malam, adalah merupakan alam semesta yang menjelma menjadi tulisan. Kami Al-Quran. Kemudian alam semesta adalah Al-Quran yang menjelma menjadi ciptaan. Hal sama terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang menjelma menjadi manusia. Maka Nabi Muhammad atau manusia suci, para imam disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Namanya Al-Quran An-Natiq, Quran yang berbicara. Ataukah bisa disebut dengan talking Quran, ataukah walking Quran, Al-Quran berjalan. Bisa disebut dengan talking Quran, Al-Quran berbicara. Al-Quran yang yang berkata-kata, natik. Nah, jadi wa indahu mafatihul ghaib.
di sisinya itu apa? Al-Quran. Yang ada di sisi Allah itu Al-Quran. Maka Al-Quran ini disebut dengan mafatihul ghaib dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk manusia ya nabi dan para manusia suci, insan kamil adalah mafatihul ghaib. Artinya kalau kita paham yang gaib, kita tanya mereka. Makanya kan Imam Ali mengatakan, tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Jadi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia ini. La ya'lamuha illa huwa. Apakah berarti bahwa kita tidak bisa mengetahuinya? Justru kita bisa mengetahuinya melalui ilmunya dia. Kan tidak ada yang mengetahuinya. Contohnya kita cari misalnya apa ya? Ahli angkasa luar di negara kita, astronom ya. Tentu kita cari siapa? Oh, cuma satu, Bu ini atau Pak ini. Maka kalau kita yang perdalam astronomi datang ke orang itu. Ya. Jadi kita yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Nah begitu juga. Kita yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Melalui apa? Melalui mafatihul gaib ini. Melalui kunci-kunci kegaiban ini, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi seakan aku mengatakan, kamu tidak akan pernah memahami ini dengan benar kalau tidak melalui ilmunya Tuhan. Ya. Tidak melalui indahu. Tidak melalui dia, huwa. Jadi semua pembicaraan kita yang berbicara tentang alam gaib, kalau tidak sejalan dengan dia, dengan Al-Quran, berarti salah, keliru. Ya. Karena dikatakan, la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Jadi semua yang tidak melalui dia atau bertentangan dengan ilmunya dia, berarti hakikatnya bukan ilmu. Dia masuk kategori pembahasan kita tadi malam. Tidak ada ilmu tentangnya. Ya, tidak ada ilmunya. Ya, tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Laisalahu min ilmin, tidak ada baginya ilmu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apa yang maksud di daratan dan lautan? Ya rahasianya. Kalau daratan kan kita sudah tahu ya, itu yang kita pijak sekarang kan daratan. Lautan yaitu lautan Pasifik, lautan Atlantik dan sebagainya. Kita sudah tahu. Tetapi ada rahasia, apa itu lautan? Apa itu daratan sesungguhnya? Coba lihat misalnya jemaah sekalian. Kata-kata al-barri. Kalau rajin baca Al-Quran, ada yang sama dengan kata-kata ini. Yaitu satu, sama dengan kata kebajikan, al-barru. Kan begitu. Ini, ini sebetulnya kan al-barru ini, cuma gara-gara fi, kan begitu. Ini gara-gara fi, kan begitu, fi, lalu muncul kata al-barri, karena ini kan fi ini adalah huruf jar ya, maka ini majrur. Maka dia menjadi al-barri. Nah, coba kalau kita hilangkan fi-nya misalnya, ya, kita hilangkan huruf jarnya, kita jadikan sebagai marfu atau apa ya, pokok kalimat, maka dia menjadi al-barru kan, al-barru. Coba kita lihat di sini nih. Kita coba lihat misalnya di sini surat At-Tur, surat 52 ayatnya 28 di sini. Coba kita lihat di sini. Inna sungguhnya kami, maksudnya kita manusia ini, kunna dulu di dunia, mingkabel sebelumnya, sebelum masuk ke alam akhirat, nada'uhu, menyembah kepadanya, berdoa kepadanya, memanggilnya. Kenapa kami manggilnya? Innau, karena sungguhnya dia Allah, dianya Allah. Kuwa adalah al-barru, ini perhatikan ini jelas sekalian. Ya, al-barru, yang melimpahkan kebaikan. Al-barru ini kan nama Allah. Coba, ulangi lagi. Al-barru itu nama Allah. Ya, bukan nama kabupaten, ya, bukan nama daerah. Al-barru itu adalah nama Allah. Kalau ada nama kabupaten itu kebetulan aja. Jadi al-barru itu adalah kebaikan. Yang maha melimpahkan kebaikan. Ini kan nama Allah. Al-barru rahim. Allah adalah al-barru dan ar-rahim. Jadi ini adalah dua nama Allah. Al-barru dan ar-rahim. Ya. Jadi cuma sekian serbagi coba lihat. Tapi coba kita lihat dari sini. Kan sama nih. Ya. Coba dihilangkan fi-nya. Kan al-barru ini. Ya. Jadi al-barru itu bisa bermakna nama Allah yaitu yang maha memberikan kebaikan. Ya. Bisa juga bermakna daratan. Kenapa kira-kira daratan coba? Karena tempat kita berpijak. Coba kalau tidak ada daratan.
tidak tempat berpijak. Mungkin kita katakan kita bisa terbang seperti burung. Burung itu bisa terbang karena ada tempat berpijaknya. Tidak ada burung yang bisa terbang selama-lamanya, tidak ada tempat berpijaknya. Burung itu mati juga kalau terbang terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat ulangi, walaupun burung itu bisa terbang, dia butuh tempat bertengger. Bertenggernya itu pasti tumbuh di daratan. Makanya di tempat yang tidak ada pulau-pulau, tidak ada burung di sana. Kalau ada burung berarti ada pulau dekat situ, karena burungnya butuh juga tempat istirahat bertengger. Kecuali kalau burungnya misalnya bisa hidup di air, kan ada burung yang bisa mengapung di air. Nah, jadi kesimpulannya, al-baru tempat berpijak. Nah, apa itu tempat berpijak yang sungguhnya? Satu, dari sisi teologi itu adalah wujud. Kalau tidak ada wujud, tidak ada yang lain. Yang kedua, dari sisi apa namanya psikologi, itu adalah kebaikan. Jadi dasar kita lahir ini karena kebaikan. Hakikat manusia itu adalah fitrahnya adalah kebaikan. Keburukan itu hakikatnya tidak ada, yang ada kebaikan. Nah, nanti kata al-barru ini yang bermakna tadi nama Allah di sini bermakna daratan. Ketika baknya di apa namanya di kasrah, disimpan ke bawah menjadi albir, itu menjadi kebajikan. Ya, itu menjadi kebajikan. Nah, coba kita lihat di sini nih. Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini ya. Ayatnya 177. 177. Laisal biri sama kan tulisannya, yang berbeda cuma harakatnya. Coba dilihat di sini. Kan sama kan? Alif lam ba ra kan begitu nih. Alif lam ba ra, ra-nya pun ditasdid di sini. Ini juga tadi di sini nih, al-anam tadi nih. Ini sama juga, ini tidak ada bedanya nih. Al-barri, fil barri, al-barru, ini menjadi albir sama tulisannya. Yang membedakan kalau al-barru tadi baknya di fathah, di fathah. Ya. Kalau albir baknya di kasrah. Ya. Coba lihat tuh. Ya. Laisal bir antuallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghribi. Jadi bukalah albir kalau kamu menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Artinya apa? Yang kita lihat di timur dan di barat itu sebetulnya hanya fenomena. Nomenanya itu adalah hakikatnya adalah albir, kebajikan. Jadi Allah itu siapa? Kebajikan itu sendiri. Ya. Maka dikatakan walakin albir, akan tetapi kebajikan itu Allah itu adalah untuk orang yang beriman kepadanya. Jadi albir ini adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah untuk orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin dan seterusnya. Wa atal mal, semua kebajikan ini. Nah, semuanya kebajikan ini adalah albir. Kenapa? Karena dia muncul dari albar. Ya. Dari sini tadi albar ini. Jadi tidak ada, ya ini perhatikan, tidak ada kebajikan manapun yang bisa kita lakukan kalau bukan bersumber dari Dia. Makanya di sini disebut dengan Dia adalah sumber kebajikan ini, yang melimpahkan kebaikan. Innahu huwal barrur rahim. Dia adalah al-barrur rahim. Dialah melimpahkan kebaikan itu. Jadi kebaikan itu tidak ada apa-apa. Nah, inilah yang menjelaskan juga istilah di sini. Yang mana tadi di sini istilah ini. Inilah menjelaskan di surat 37, surat 37. Ayatnya sekitar 90 sekian. Nah, ini adalah ayatnya ini 96. Wallahu Allah lah, ya, Allah lah khalaqakum, yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Apa hakikat perbuatan manusia? Tadi kebajikan kan, albir. Nah, itu dari Allah, kata-kata menciptakan adalah sumber. Jadi ini kata-kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini sama tadi dengan di sini. Dengan kata-kata tadi di sini nih. Nih. Mana tadi? Di sini nih. Mana tadi? Ya di sini nih. Innahu al-barur rahim, sama. Sungguhnya dia Allah al-barur rahim. Ya. Jadi sama dengan kata-kata ini tadi. Ya, safat ini. Allah lah menciptakan kalian. Sehingga yang kita perbuat hakikat itu kebajikan.
Kalau ada keburukan, itu perbuatannya tidak sempurna. Selama perbuatan itu sempurna, pasti baik. Karena apa? Karena dia menciptakan kita. Allah, dialah Allah, khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika dia menciptakan kita di sini dan isinya adalah perbuatan baik, maka inilah yang disebut dengan innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang al-barrur rahim. Jadi jemaah sekalian sudah cukup ya. Nah, supaya kita kembali lagi tadi ke sini tadi. Ya, mana tadi? Ya, sudah lewat tadi surat apa? Lupa tadi. Ya, surat yang berbicara tadi dengan mafatihul ghaib. Ya, mana tadi mafatihul ghaib? Ini mafatihul ghaib surat Al-An'am 59 tadi di sini. Surat Al-An'am 59 ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma fil barri, apa yang ada di dalam al-barri. Jadi kita sudah tahu kenapa al-barri di sini. Al-barri ini kalau 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 di raknya dia apa namanya? Di fatain dia apa di domain kan sama tadi al-barru, dan kita tahu yang tahu yang mengerti bahasa Arab ini al-barri ini adalah tambahan gara-gara fi, aslinya al-barru. Jadi daratan itu al-bar begitu. Jadi baru kemudian sama misalnya dengan ini, coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Surat apa? Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat 30 ayatnya 41. Ini sama nih. Zahar al-fasadu, telah nampak al-fasad, kerusakan, fil barri, di daratan. Ini di daratan ini. Fi-nya menyebabkan dia al-barri. Kalau tidak ada fi-nya al-barru kan. Ya. Zahar al-fasadu fil barri, telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal barri, dan di lautan. Bima kasabat aydinas. Coba kita lihat. Karena akibat perbuatan manusia. Jadi aslinya itu adalah kebajikan al-baru. Kerusakan itu datang belakangan. Ingat, kerusakan ini kan kerusakan. Datang belakangan. Kenapa? Bima disebabkan oleh. Jadi sebabnya nih. Kasabat aidina. Perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia yang tidak sempurna melakukan kebaikan itu. Yang tadi di sini juga dikatakan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan amal perbuatan kita sebetulnya. Jadi dia Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Aslinya apa yang diperbuat manusia itu semuanya baik. Menjadi buruk ketika kemudian dikurangi oleh manusia. Seperti yang kita pernah sampaikan, mencuri itu perbuatan mengambil, tetapi tidak menyampaikan kepada pemiliknya. Kalau kita mengambil uang kita sendiri, dompet, kan tidak perlu menyampaikan kepada orang lain. Nah, maka mengambil uang sendiri dompet atau mengambil uang di bank, kan bukan mencuri namanya. Kenapa? Karena itu hak kita, milik kita. Tapi ketika menjadi milik orang lain dan bukan milik kita, boleh kita ambil, tapi kita sampaikan dulu. Ketika tidak menyampaikan, namanya mencuri. Jadi mencuri itu adalah perbuatan mengambil hak orang lain tanpa memberitahukan kepadanya. Jadi ada yang kurang di sana, yaitu tidak menyampaikan. Tapi perbuatan mengambil sendiri ini perbuatan Allah. Ya, ingat, perbuatan Allah ini. Maksudnya Allah yang ciptakan ini. Allah menciptakan perbuatan membuat ini. Nah, jadi jelas ya. Jadi kita di sini zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, untuk apa? Ketika terjadi kerusakan ini liudhiqahum, untuk merasakan kepada mereka. Artinya apa? Setiap perbuatan kita tadi yang aslinya adalah kebajikan, karena dari surat apa namanya tadi, surat At-Tur tadi, ini mana tadi surat At-Tur ini, surat At-Tur ini kan kebajikan, aslinya adalah kebajikan, karena semua perbuatan kan dari dia tadinya, dan dari dia pasti al-barru, karena dia adalah al-barru rahim. Nah, ketika misalnya kita melakukan perbuatan buruk, berarti kan sebetulnya bukan karena perbuatan itu hakikatnya buruk, tetapi karena tidak sempurna. Makanya perbuatan buruk itu tidak punya hakikat. Yang punya hakikat perbuatan baik. Wallahu khalaqakum. Nah, kalau dikatakan liuzikahum, untuk dirasakan kepada mereka. Jadi artinya setiap perbuatan kita yang kurang cacat pasti ada akibatnya.
ada efeknya. Dan efeknya itu akan kembali kepada kita, yang kita rasakan maksudnya. Kita rasakan, misalnya kita ngambil haknya orang tanpa sepengetahuan, nanti kita di penjara. Nah, itu kan efeknya. Itu untuk merasakan kepada mereka, ba'da sebagian. Alladzi amilu, ini perhatikan kata amilu di sini. Perhatikan. Alladzi amilu. Nah, coba lihat tadi di sini. Kata syafaat. Ini kan amilu juga ini. Tak malu itu dari kata amila. Ya malu. Ain mim lam. Ya. Sini juga tadi. Ya. Amilu. Ba'dalladzi amilu. Untuk apa? La'allahum yarjiun. Jadi kata-kata ba'da amilu di sini bisa kita artikan bahwa yang mereka lakukan itu sehingga terjadi kerusakan di sini adalah perbuatannya itu cuma sebagian, tidak sempurna. Cuma sebagian. Seperti tadi, harusnya kalau kita mengambil milik orang, disampaikan kepada orangnya, Pak Bu, saya ngambil mangganya. Pak Bu, saya mengambil duriannya. Nah, ketika dia mengatakan silakan, nah, itu seperti bukan mencuri namanya. Berarti itu bukan sebagian perbuatan, itu perbuatan penuh. Ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan al-fasad itu adalah ba'dalladzi amilu, hanya sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Nah, supaya apa? Kenapa dampak keburukan ini dirasakan? Ini dirasakan supaya mereka itu yarjun kembali kepada perbuatan yang sempurna. Yaitu lain kali kalau mengambil barangnya orang, sampaikan, Pak Bu, saya ambil mangganya. Pak Bu, saya petik rambutannya. Pak Bu, saya ambil uangnya. Nah begitu. Jadi saya kira jelas jelas cuma sekalian ya. Ya sudah kelihatan. Jadi mafaatihul gaib ya. Kita kembali tadi ke surat. Jadi wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Nah, kalau kita lihat sini daratan itu adalah kebajikan, ingat kebajikan. Al-bahri itu sebetulnya adalah keluasan, kan, pengetahuan, tempat berpijak, keberadaan eksistensi, dan kalau kita ingin mengenal dia melalui lautan. Karena lautan itu adalah ilmunya yang, ingat, lautan itu Allah ciptakan agar kita bisa oh, ternyata air itu hakikatnya sama, yaitu lautan. Kita menyaksikan air macam-macam, ada air apa? Ada air kopi, ada air teh, ada air cendol, ada air lemon, macam-macam kan ada airnya tuh. Bahkan termasuk darah, semuanya ada yang air mata, keringat, itu kan air semuanya. Nah, ternyata hakikatnya kalau dikembalikan ke dalam lautan hilang. Hilang. Coba coba tuangkan air kopi ke lautan. Ya hilang, nggak bisa diambil lagi. Yang tersisa hanya sekedar ampas-ampas kopinya. Kita tidak bisa lagi mengambil air kopinya, sudah menyatu dengan air. Yang tersisa hanya ampas-ampas kopinya atau warna-warna hitamnya. Kenapa? Karena hakikatnya dia. Jadi dengan demikian apa yang ada ini adalah lautan. Ya, wujud, lautan wujud namanya. Wa matas kutu min warakatin, dan tidak akan ada sesuatu pun gerak. Tidak ada gerak. Contohnya gerak apa? Jatuh. Apa yang jatuh? Misalnya daun yang paling sederhana. Kan yang paling sering jatuh kan daun. Daun terpotong dari ranting, apa dari rantingnya dia jatuh ke bawah. Nah, itu kan gerak. Oh, kenapa bisa ke bawah? Itu kan melahirkan gerak. Kita mengatakan gravitasi. Pertanyaan apa yang menimbulkan gravitasi kan begitu? Gravitasi pasti ada sebabnya. Ingat dalam dunia fisika itu gravitasi itu adalah terjadi pada semua materi. Sebagian besar materi itu apa seluruh materi itu ada gravitasinya, ada gaya tariknya. Cuma semakin besar materi, semakin besar juga gravitasinya. Makanya gravitasi di bumi lebih besar daripada di bulan. Karena bumi 5 kali besar daripada bulan, atau bulan 1/5 dari bumi, maka gravitasi di bulan 1/5 dari bumi. Atau gravitasi di bumi 5 kali dari bulan. Kayak begitu Pak Bos sekalian. Ya. Jadi kalau kita jatuh di bumi, kecepatannya sekian. Kalau kita jatuh di bulan, tentu tidak secepat di bumi, lebih lambat. Ya, lebih lambat. Kenapa? Karena
gravitasinya 1/5 dari gravitasi bumi. Nah, kan menunjukkan bahwa setiap benda itu ada gravitasinya, dan besar gravitasinya berbanding lurus dengan besarnya benda itu. Jadi semuanya ada. Nah, pertanyaannya apa tadi materi itu? Materi itu dalam dunia filsafat ataupun fisika, materi adalah gerak. Bumi tadi bergerak, materi apapun bergerak, atom itu bergerak. Atom itu intinya gerak, yaitu elektron mengitari protonnya. Itu semuanya gerak. Nah, kalau dia bergerak, siapa yang menggerakkan? Karena Newton mengatakan tidak mungkin ada gerak tanpa menggerakkan. Dan tidak ada mungkin yang bergerak bisa diam kalau tidak ada yang menghentikannya untuk diam. Nah, itu kan hukum kelembaban Newton. Ingat, tidak ada gerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Nah, maka Allah menyebut diri sebagai Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh dari daunan selai daun kecuali ya'lamuha. Ya'lamuha. Ingat tadi ilmunya. Ingat tadi ya'lamuha. Ingat tadi di atas ini. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Ya, jadi yang mengetahui kenapa selai daun itu jatuh, ya dia Allah. Ya. Yang mengetahui kenapa selain jatuh, kenapa tidak ke atas. Kita kan berpikir kenapa daun itu kok jatuh ke bawah, kenapa tidak jatuh ke atas. Nah, itu ada rahasianya, ada ilmunya. Ya, yang kita tahu secara awam, ilmunya adalah gravitasi, kamu itu. Ilmunya gravitasi. Kalau dalam dalam yang lebih luas, dalam ilmu teologi, ya karena gravitasi itu muncul karena ada gerak, dan yang menggerakkan adalah dia. Ilmu fisika mengatakan tidak ada gerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Jadi ketemu semuanya. Jadi illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil bari. Tidak ada sebiji pun, satu biji, haba itu biji, seperti misalnya biji biji sauda, itu kan namanya habbatus sauda. Saud itu biji benih. Kalau di kita jinten hitam. Habba itu adalah biji, sauda itu hitam. Jadi biji hitam itu namanya habbatus sauda. Sauda itu dari kata aswad. Aswad itu seperti hajar aswad. Aswad itu adalah bentuk laki-lakinya, sauda bentuk perempuannya. Habba itu adalah bentuk perempuan, ada tamar marbutannya, maka habbatus sauda. Tidak boleh dikatakan habbatu aswadnya. Apa? Karena ini adalah bentuk perempuan. Jadi wala habbatin, dan tidak ada satu biji pun fi zulumatin, berada dalam kegelapan. Katakanlah biji itu biji hitam juga, jintan hitam, atau apa tadi habatus sauda kan hitam. Tidak ada satu habatus sauda yang berada dalam kegelapan bumi, wala ratsbin, atau yang di dalam kondisi yang basah, wala yabisin, atau dalam keadaan kering, illa kecuali fi kitabin mubin. Semuanya ada pada kitabnya. Semuanya dalam ilmunya dia, dan itu nyata. Jadi kan, dan ini kan semuanya ada kondisi keadaan. Pertama adalah berada dalam kegelapan. Kenapa? Artinya yang menyebabkan dia ada karena dia adalah cahaya. Allah itu cahaya. Sehingga berada dalam kegelapan bisa kelihatan. Ya. Jadi haba ini ada, walaupun kita tahu dia hitam, tetap kita bisa melihatnya karena dia adalah cahaya. Coba kalau haba yang hitam tidak ada cahaya, itu bisa kelihatan. Jadi hitam itu, ingat, hitam itu bukan ketiadaan. Hitam itu adalah warna yang muncul dari cahaya. Kalau kegelapan kebalikan. Kalau gelap itu justru tidak ada cahaya, sedangkan kalau hitam justru harus ada cahaya. Jadi haba di sini warna hitam misalnya, habatus sauda. Sini kegelapan, ketiadaan cahaya. Jadi wala habatin fi zulmatil ardi wala ratbin, ya basah. Basah artinya apa? Mengandung air. Wala yabisin, tidak ada airnya. Illa, jadi ada yang mengandung air, ada yang tidak ada airnya. Illa kecuali fi kitabim mubin. Kan dalam sekali nih kata-kata ini tadi. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan inilah menjadi judul buku daripada Mulla Sadra. Saya kira begitu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kita teruskan di sini. Sebagaimana Al-Quran, wujud juga memiliki huruf-huruf
yang menjadi kunci menuju alam gaib. Jadi sebagaimana Al-Quran, wujud juga memiliki huruf-huruf yang menjadi kunci menuju alam gaib. Dari susunan huruf-huruf tersebut muncullah kata-kata. Dari susunan kata-kata lahirlah ayat. Nah, coba perhatikan mas kalian. Jadi berdasarkan ini, Al-Quran itu bisa muncul, bisa kita baca karena dia memiliki huruf-huruf. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah bisa kita baca karena dia adalah memiliki huruf-huruf. Sebagaimana wujud juga memiliki huruf-huruf. Pertanyaannya sekarang, apa itu huruf? Nah, apa itu huruf? Misalnya huruf T. Huruf T, coba perhatikan ini. Kita ambil di sini. Kata kalinya adalah huruf T di sini. Huruf T. Kan huruf T namanya ini. Nah, coba kita lihat. Katakanlah di sini ada dua garis. Garis yang di atas ini horizontal dan garis yang di bawah ini vertikal. Di pertemuan bagian atas huruf vertikal dengan ini adalah namanya huruf T kan begitu. Nah, apa sih sebetulnya huruf ini? Nah, coba kita lihat. Kita hapus dulu ini. Nah, tidak ada kan? Coba perhatikan ini saya punya apa namanya titik ini, ada titik kecil saya bikin ini. Nah, titik ini dia apa? Digeser ke sini. Tarik ke sini. Nah, lahirlah begini. Jadi apa sebetulnya ini garis horizontal? Titik-titik yang bergeser secara horizontal, mendatar. Ya, mendatar kan? Nah, kemudian saya bikin lagi titik di sini nih, ini titik di sini nih. Ya. Kemudian saya geser ke bawah. Kemudian kita geser ke bawah sini nih. Geser ke bawah sini. Nah, maka lahirlah huruf T. Begitu. Jadi baik garis ini horizontal ini asalnya dari titik. Ingat, titik yang digeser. Jadi titik yang digeser. Jadi ini kumpulan titik-titik ini. Ini kumpulan titik-titik ini. Ya. Dan tadinya tidak ada di sini. Titik itu pun tidak ada. Tadinya di mana? Di dalam pena kalam. Ingat, di dalam kalam. Ketika dia berada dalam pena kalam belum bisa dikatakan titik. Ya, dia masih berada dalam kalam. Nah, kalam itu siapa? Kalam itu sebetulnya adalah hakikatnya Allah. Dirinya adalah samudra. Ya. Karena kan dia cair begitu diturunkan sedikit di sini berbentuk. Ya. Makanya dalam Al-Quran kan ada surat Al-Qalam. Dan itu berbicara tentang, coba kita lihat sini. Al-Qalam itu berbicara tentang ini. Surat Al-Qalam itu surat 68. Non wal kalam, demi kalam. Wama dan apa-apa, ya yang dia tulis. Dari mana tulisannya itu? Dari satu titik. Titik ini seperti berada dalam samudra. Nun. Jadi rahasianya itu ada pada nun. Nun itulah yang merupakan rahasia. Tapi untuk sampai kepada rahasia ini melalui titik juga, yaitu huruf ba di sini. Coba perhatikan ini. Perhatikan di sini. Ba juga. Ya. Jadi nun dengan ba itu kebalikan. Ya, kita lihat di sini. Nun dan ba kebalikan. Ya. Jadi kalau kita bikin huruf nun begini nih. Titiknya di atas sini. Sedangkan kalau kita gambar yang seperti ini, ya, baru di bawahnya ada titik, namanya ba, jadi sama nih. Ya. Jadi ketika di atas namanya nur seperti samudra, ketika di bawah titiknya namanya ba. Perhatikan. Di ba dengan. Jadi kita bisa masuk ke sini kalau tidak melalui ba ini, titik ini. Karena titik inilah sebetulnya terambil dari sini semuanya tadi ini. Dari isi samudra ini. Titik inilah nanti yang membentuk ini. Ya. Jadi ini ketika berada di alam goib, namanya nun. Ketika sudah bisa kita jangkau dari bawah, namanya ba. Ya. Maka ini adalah Allah, ini adalah Asmaul Husna, namanya Allah. Ini adalah Allah Tuhan, ini adalah Imam Nabi. Jadi untuk sampai ke sini harus melalui ba ini. Makanya kan dikatakan, Imam Ali mengatakan, alam semesta itu kalau dikumpulkan adalah isinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau dikumpulkan ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ada pada Bismillah. Bismillah ada huruf ba.
Ba itu titiknya. Titik adalah kami, Ahlul Bait Nabi. Nah, jadi tidak bisa kita memahami isinya ini kalau tidak oleh ba. Oke, harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi kita kembali ke sini lagi ya. Ya, sebagaimana Al-Quran wujud juga memiliki huruf-huruf yang menjadi kunci menuju alam gaib. Dari susunan huruf-huruf tersebut muncullah kata-kata. Dari susunan kata-kata lahirlah ayat atau kalimat dalam ilmu bahasa. Kalau dalam Al-Quran ayat, kalau dalam ilmu kita kalimat, sentence. Dan dari susunan ayat-ayatnya jadilah surat-surat. Nah, kita lihat dulu nomor 15 ini. Ada catatan 15. Catatan nomor 15. Adalah sangat penting di sini untuk menyebutkan kembali bahwa ayat bermakna ayat-ayat Al-Quran dan fenomena-fenomena alam. Nah, itu dia seperti tadi penciptaan, pergantian siang dan malam, kan istilah Al-Quran dikatakan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di sini kita lihat ini ada tulisannya, suruh lihat juga bukunya Setu Senasr yang lain, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine. Sebuah pengantar menuju kepada doktrin kosmologi Islam. Jadi ada bukunya ternyata ini. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine. Ya, jadi kita lihat di sini. Coba ada nggak di sini? Kita coba lihat di sini. Kita keluar dulu dari sini. Tadi. Sorry. Kita keluar dulu di mana ini? Kita di sini. Kita ambil discover, kita pencet di sini. Introduction, ya. And introduction. Tadi kita cari dulu introduction aja. Introduction. Terus apa tadi ya? Of Islamic Cosmological of Islamic Cosmological Doctrine. Nah, ini ada nih, Citizen Nasr, ternyata ada jelas sekali. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine. Ya, kita lihat. Ya, ini jelas sekali. Jadi ini, ya, coba kita lihat di mana aja account. Ya. Ini coba kita ada sampelnya. Nah, ini dia bukunya nih. Jadi, Citizen Nasr, ini bagus nih. Ini terasa Islamic Doktrin Kosmologi Al-Quran. Jadi bagus ya. Nah, nanti kita cari lagi. Intinya ada. Intinya ada di Playbooks. Itu bagus ya kalau Playbooks ya. Jadi kita cari tahu berapa harganya. Yang jelas ada di sini tadi. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini sudah ada yang kita keluar nih. Jadi kita sudah muncul di sini ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita sudah lihat tadi kutipan nomor 15 yang ada di mana tadi ini. Ini 15 ya. Nah sekarang, jadi kita lagi-lagi, akhirnya dari kumpulan surat-surat tersebut terciptalah kitab wujud, Book of Being. Nah, jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah Book of Being, buku wujud, Book of Being, yang nyata bersama dua aspeknya. Ingat, yang nyata bersama dua aspeknya, yaitu Al-Quran dan Furqan. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan ini. Al-Quran itu yang kita baca, Al-Furqan adalah pasangannya, Quran dan Furqan. Dan dalam Al-Quran itu berkali-kali disebut ini Quran dan Furqan. Nah, coba kita lihat di sini nih. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya 185.
Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran, diturunkan padanya pada bulan Ramadan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnasi, petunjuk bagi seluruh manusia, wabayinatin, dan penjelasan minal huda, dan al-furqan. Jadi Al-Quran itu ada furqannya. Ada Al-Quran, ada al-furqan. Bentuk katanya sama ini. Al-furqan kan berarti al-fu'lan, kan begitu. Al-fu'lan, kalau patronnya atau kawazannya. Fu'lan, Quran, Furqan. Jadi sama. Apa namanya, bentuk katanya sama. Berdasarkan ini, jadi ini tidak bisa dipisahkan ini, Quran dan Furqan. Aspek Furqan dari kitab yang nyata, kitab Al-Mubin, kitab Al-Mubin, adalah makrokosmos. Dengan segala rinciannya. Coba lihat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah makrokosmos dengan segala rinciannya. Sedangkan aspek Qurani dan yang terkumpul daripadanya adalah realitas manusia, universal yang agung. Nah, jadi kalau berdasarkan tulisan Sayyidina Nasr ini atau Kamula Sadra, justru Al-Quran itu adalah orangnya. Al-Furqan ini adalah yang tertulis. Al-Furqan ini adalah yang terjelma ini. Al-Furqan yang nyata adalah makrokosmos dengan segala rinciannya, sedangkan Quran ini ada yang terkumpul daripadanya adalah realitas manusia yang bersalah. Nama-nama Tuhan, asma rububi, nama-nama Tuhan, asma rububi, nama-nama Tuhan adalah kunci-kunci menuju alam gaib dan merupakan prinsip-prinsip universal dari wujud. Adapun manifestasi yang unik dan abadi terejawanta pada semua bidang, semua bintang. Diulangi, adapun manifestasi yang unik dan abadi terejawanta, terjelma, ternyatakan pada semua bintang di alam semesta. Sekarang bintang kita bisa artikan dengan planet. Sebagaimana pada anak seorang manusia, ilmu tentang nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, adalah ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi perhatikan ini ya sekalian. Jadi ilmu tentang nama Tuhan adalah ilmu yang paling penting. Jadi ilmu tentang nama-nama Allah, nama Tuhan adalah ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu lainnya. Ya, dan pengetahuan tentang Nabi serta keluarganya suci termasuk ilmu tersebut. Ya, ini perhatikan. Dan pengetahuan tentang Nabi serta keluarganya yang suci termasuk ilmu tersebut. Jadi pengetahuan kita tentang Nabi dan Quran di Quran tidak bisa kita dapatkan di luar secara sempurna. Bermula tadi daripada Quran dan Furqan tadi. Ini adalah 16. Kita lihat 16 di sini. Dari pengantar Abidi Syahrudi atas Mafatihul Ghaib, maksudnya pengantar atas bukunya Mula Sadra yang dicetak ulang di dalam Huwajawi Lawami'ul Arifin halaman 202. Selanjutnya Syahrudi, ingat Syahrudi tadi penulis yang tadi sini. Tadi Syahrudi. Selanjutnya Syahrudi memperlihatkan hubungan yang erat antara wujud makrokosmos yang merefleksikan nama-nama Tuhan yang berbeda-beda dengan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang juga merupakan refleksi dari nama-nama Tuhan dan merupakan kunci menuju dua hakikat ini. Hakikat wujud kosmos dan hakikat surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan ini. Melalui pengetahuan tentang nama-nama. Inilah ilmu yang dimiliki oleh Nabi. Dan kemudian disampaikan kepada mereka yang mendalam ilmunya. Atau yang mendalam ilmunya. Yaitu rasikhuna fil ilmi. Rasikhuna. Mendalam itu rasikhuna fil ilmi. Dalam surat Al-Imran ayat itu dikatakan illallah wa rasikhuna fil ilmi. Sesungguhnya nama Mafatihul Ghaib
yang dipilih oleh Mullah Sadra untuk menjadi judul karyanya yang menjadi kunci untuk memahami tafsirnya atas kitab suci Al-Quran adalah karena dia berusaha menyediakan sarana untuk mencapai dimensi batin dan tak tampak dari wujud dan Al-Quran. Bagi Mullah Sadra, sebagaimana pandangan urafa dan filosof lainnya, jadi bagi Mullah Sadra sebagaimana pandangan urafa dan filosof lainnya, Al-Quran memiliki keharmonisan yang sempurna dengan wujud. Karena Al-Quran berasal dari sumber wujudnya. Jadi Al-Quran memiliki keharmonisan dengan sempurna dengan wujud. Karena Al-Quran berasal dari sumber wujud. Yang merupakan prinsip realitas dan inti alam arketip. Dan inti daripada alam arketip. Alam asali. Oleh sebab itu, semua sarana yang menyingkap makna batin Al-Quran juga akan menjadi sarana untuk membuka makna batin wujud. Kunci untuk memahami aspek tak tampak dari Al-Quran juga menjadi kunci untuk memahami dimensi-dimensi yang tak tampak dari wujud. Ya, jadi perhatikan ini kata-kata ini. Jadi, kunci untuk memahami aspek tak tampak daripada Al-Quran juga menjadi kunci untuk memahami dimensi-dimensi yang tak tampak dari wujudnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi ada yang sama di sini, yaitu Al-Quran dan wujud. Kunci, miftah, mafatih untuk memahami Al-Quran sekaligus kunci untuk memahami wujud. Begitu ya sebaliknya. Kunci memahami wujud adalah kunci memahami Al-Quran. Karena Al-Quran sebetulnya adalah kitab wujud tadinya. Jadi berbolak-balik, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau ini memahami wujud, pahami Al-Quran. Jadi orang memahami wujud dengan benar, memahami Al-Quran. Orang memahami Al-Quran, memahami wujud dengan benar. Jadi jelas kayak sebagai, makanya Al-Quran ini kitab yang kumpulan ayat-ayat, sedangkan wujud itu adalah realitas yang ada ini. Ada orang yang benar-benar memikirkan wujud, itu pasti sejalan dengan Al-Quran. Ya. Sebaliknya, kalau ada memikirkan Al-Quran, pasti sejalan dengan wujud. Tidak pernah berpisah antara Al-Quran dengan wujud alam semesta. Realitas. Di dalam Al-Asfar, bukunya Mullah Sadra, masterpiece filosofisnya yang utama dan dalam karya-karyanya sejenis, Mullah Sadra memulai penjelasannya dengan pemaparan tentang wujud yang diselang-selingi dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Diulangi, di dalam Asfar, masterpiece filosofisnya yang utama dan dalam karya-karya yang sejenis, Mullah Sadra memulai penjelasannya dengan pemaparan tentang wujud. Ingat, karyanya Mullah Sadra itu adalah tentang wujud, ini masterpiece-nya Asfar. Jadi Asfar ini adalah karya utama daripada Mullah Sadra. Asfar adalah hakikatnya dimulai dengan wujud yang diselang-selingi dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran ini. Yang diselang-selingi dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ingat, ini buku utamanya Mullah Sadra ya, buku filsafat. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Di dalam Mafatih Al-Ghaib, dalam tafsir Al-Qurannya, dan tafsir-tafsirnya yang lain, dia memulai penjelasannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang rahasia-rahasia wujud. Dua jenis penulisan ini saling melengkapi satu sama lain, serta menunjukkan bahwa tafsir Al-Quran Mullah Sadra bukan hanya penjelasan menuju sisi batin firman Allah, firman Tuhan, tetapi juga jauh menembus dimensi batin wujud itu sendiri. Di dalam tafsir-tafsir agung ini, tafsir ayat-ayat ini, di dalam Mafatihul Ghaib ini, seseorang akan menemukan bukan saja penjelasan-penjelasan yang sangat fasih dari wahyu Tuhan yang berbentuk kata-kata, tetapi juga akan menemukan wahyu primordial lainnya
yang berupa kosmos dan kediaman dari wujud itu sendiri. Sayangnya, unfortunately, sampai saat ini tafsir-tafsir agung ini masih terlalu sedikit dikaji dari Persia. Di Persia masih sedikit. Sayangnya sampai saat ini tafsir-tafsir agung ini masih terlalu sedikit dikaji di Persia. Bahkan di tempat kelahiran Mullah Sadar sendiri, yaitu mana? Shiraz. Persia kan luas, Iran. Yang lebih spesifik lagi, kampung halamannya Mullah Sadar, yaitu Shiraz. Kan dia adalah Shirazi. Bahkan di tempat kelahiran Mullah Sadar sendiri. Nah, jadi artinya apa Dimas Kesar bahagia memang ya mau diakui mau tidak diakui bahwa memang kecintaan manusia kepada umat Islam terutama kepada Al-Quran itu terbatas. Bahkan mohon maaf sampai pada tingkat ini kita lebih banyak berkutat pada hal riwayat-riwayat, cerita-cerita tentang ulama A, ulama B. Memang kedengaran, tetapi bagaimana bagaimana apa namanya membuktikan kebenarannya? Kita terpukul dengan cerita-cerita ulama A ya, yang tiba-tiba sakit, lalu kemudian masukkan batu ke dalam airnya, dia minum. Ini kan susah dibuktikan kebenaran cerita-cerita seperti ini. Ini kedengarannya enak. Tapi coba lihatin, sayangnya, mohon maaf. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Sayangnya, sampai saat ini, tafsir-tafsir agung ini masih terlalu sedikit dikaji di Persia, bahkan di tempat kelahiran Mullah Sadar sendiri. Nah, jadi inilah Mas Kesel bahagia yang kita coba hidupkan di majelis kita ini. Ya, bahwa pembahasan inti kita itu Al-Quran. Tadabbur. Dan kita, semoga saja Allah mengistiqamahkan kita, menjaga kita, untuk bisa membahas Al-Quran sampai kita meninggal. Sampai kita tidak ada. Paling tidak, sampai saya meninggal dunia. Itu yang saya niatkan. Sampai saya meninggal dunia. Karena Al-Quran itulah yang disampaikan dalam Al-Quran berkenaan dengan jangan sampai matamu berpaling daripadanya. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayatnya 28. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Sabarkan dirimu. Ma'a bersama alladzina yada'una rabbahum. Jadi seandainya pun Nabi masih hidup, atau pada zaman Nabi masih hidup, Nabi pun disuruh sabar mengikuti mereka coba. Kan ini kalau kita lihat itu terbalik. Harusnya kan mereka ini disuruh sabar bersama Nabi. Tapi berdasarkan ayat ini, sabarkanlah dirimu Muhammad bersama dan orang-orang yang yada'una rabbahum, yang mengkaji Tuhan mereka. Bil ghadati, yada'u di sini membahas, bukan hanya sekedar berdoa, mengkaji Tuhan mereka. Bil ghadati wal asyid, di waktu pagi dan petang hari. Yuriduna, karena menginginkan wajahnya, wajah hakikatnya tadi, wujudnya. Wala ta'du ainaka, dan janganlah kedua matamu berpaling melampaui batas dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Apakah ini larangan mencari perhiasan dunia? Bukan. Tetapi pada saat mencari perhiasan dunia, jangan karena sibuk di sini, lantas matamu berpaling daripada alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Jangan sampai. Ya. Jadi wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia wala tuti' man aghfalna. Ya, dan jangan mengikuti orang yang telah hatinya lalai an zikrina. Nah, ini zikrina itu kan nanti Al-Quran. Zikr itu Al-Quran, zikr. Ya, yang pelajari kami melalui Al-Quran tadi, ingat wujud melalui Al-Quran. Wattabah, hanya mengikuti hasrat pribadinya walaupun kelihatannya baik. Nah, orang yang seperti itu akan amru furuta. Nah, urusannya furuta. Mohon maaf justru kalau kita mau jujur, tidak sedikit orang yang dengan alasan sibuk tidak mengikuti kajian Al-Quran, ini apa? Semakin terjebak ke dalam masalah. Semakin terjebak masalah dan dia seperti masuk dalam pusaran benang kusut, tidak bisa selesai. Kan dikatakan di sini, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mengikuti hawa nafsunya sehingga mereka itu adalah urusannya menjadi furuta. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran inilah yang harus kita
niatkan untuk sampai akhir hayat kita, karena tadi dia adalah ilmu dari segala ilmu. Dia adalah ilmu tentang wujud itu sendiri. Dia adalah kunci kegaiban. Dia adalah miftahul atau mafatihul gaib. Kunci-kunci kepada kegaiban. Nah, inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada hari ini. Jadi selesailah kita sampai di sini ya. Jadi selesailah kita sampai di sini ya. Untuk buku Ulas Sadra yang dibahas oleh Said Nasr. Jadi insya Allah pertemuan kita berikutnya kita pindah ke sini tadinya. Kita pindah ke sini. Ini. Kita pindah ke sini. Sang pencerah pengetahuan dari timur, Suhrawardi dan filsafat iluminasi. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita jumpa berikutnya. Ingat, dengan buku ini, jemaah sekalian bisa mengambilnya dari buku dari Play Store, Playbooks, ya, dan harganya cuma Rp38.000, murah sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.